Jiwa terpilih, Anda baru saja melangkah ke tengah-tengah pertempuran kosmik, dan gelombang kejutnya bergetar di sekitar Anda lebih dari yang Anda sadari. Ya, ketegangan yang Anda rasakan, perasaan gelisah yang terus-menerus bahwa sesuatu yang kolosal akan segera terbuka, bukan hanya ada di kepala Anda. Saat ini, ujian terakhir sedang berlangsung, dan Anda telah dipilih secara khusus karena jiwa Anda tahu bahwa Anda cukup kuat untuk melewatinya. Kegelisahan yang bergetar di dalam perut Anda, itu adalah alarm internal Anda, memberitahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Semesta telah bersekongkol untuk menempatkan Anda di momen ini, di tempat ini, untuk alasan yang jauh lebih penting daripada yang pernah Anda bayangkan. Jika Anda berpikir bahwa Anda sampai di titik ini secara kebetulan, pikirkan lagi. Kekuatan yang melampaui pemahaman manusia sedang mengatur kejadian-kejadian ini, agar Anda bisa berdiri di ambang sesuatu yang luar biasa. Tetaplah di sini selama setidaknya 18 menit, karena tindakan sederhana itu adalah deklarasi kepada alam semesta. Saya siap untuk apapun yang akan datang. Jika Anda setengah hati atau keluar di tengah jalan, itu menandakan keraguan, dan percayalah, ini bukan ujian yang ingin Anda gagal hanya karena kurang fokus. Lakukan juga satu tindakan kecil namun kuat. Sukai video ini, subscribe untuk tetap selaras, dan tuliskan angka 99 di kolom komentar. Mungkin terdengar sepele, tetapi secara energi, itu seperti menyalakan suara yang berkata, "Saya siap naik ke level berikutnya." Jika ada sesuatu yang menyentuh jiwa Anda, tambahkan komentar lain dengan kata-kata, "Siap untuk yang berikutnya." Ungkapan ini, ketika diucapkan dengan suara hati Anda yang tulus, dapat mengubah lanskap spiritual demi kebaikan Anda. Tidak peduli bagaimana Anda sampai di sini, mungkin seorang teman mengirimkannya kepada Anda, atau muncul di beranda saat Anda sedang menggulir tanpa tujuan. Yang terpenting adalah Anda sedang mendengarkan kata-kata yang tepat, yang mengonfirmasi firasat Anda. Anda berada di ambang sebuah tantangan yang akan menentukan arah langkah Anda berikutnya. Jika Anda gagal, Anda akan kehilangan pijakan yang telah Anda perjuangkan. Jika Anda berhasil, Anda akan menerobos ke dunia yang sebelumnya terasa di luar jangkauan. Jiwa Anda melihat ketangguhan dan kapasitas Anda, dan kini ia menghadirkan sebuah pintu besar di depan Anda. Apakah Anda akan membukanya? Atau justru mundur? Mari kita kupas ini satu persatu, agar Anda benar-benar siap menghadapi ujian terakhir yang akan menguji setiap bagian dari diri Anda. Bab 1. Anda sedang berdiri di ambang tekanan yang luar biasa. Anda telah bergulat dengan stres yang terus meningkat, mencoba menyeimbangkan tanggung jawab yang terasa semakin bertambah setiap harinya. Hubungan terasa tegang, keuangan berada di ujung tanduk, dan tujuan hidup Anda berfluktuasi antara kejelasan dan kebingungan. Mungkin tampaknya hidup hanya terus menumpuk beban, tetapi ada alasan yang lebih dalam di balik lonjakan tekanan ini. Anda berada di ambang momen yang akan menentukan langkah selanjutnya dalam hidup Anda. Momen yang bisa mengangkat Anda ke tingkat yang lebih tinggi atau menjatuhkan Anda. Sebuah sorotan spiritual sedang tertuju pada Anda, karena orang-orang terpilih tidak pernah dibawa ke tingkat yang lebih tinggi tanpa terlebih dahulu menghadapi ujian yang mengasah inti diri mereka. Ketegangan adalah tanda perubahan besar yang akan datang. Anda bisa merasakannya dalam tubuh Anda, mungkin dengan tidur yang gelisah, rasa sesak di dada yang tak kunjung hilang, atau kecemasan yang muncul tiba-tiba tanpa alasan jelas. Mungkin Anda tergoda untuk menyalahkan lingkungan, pekerjaan, atau keluarga Anda. Namun, penyebab sebenarnya adalah takdir yang sedang menarik Anda maju. Bayangkan diri Anda mengenakan pakaian yang 2 ukuran lebih kecil. Itulah versi lama dari diri Anda yang sudah tidak lagi sesuai. Ujian ini adalah dorongan dari semesta yang meminta Anda untuk berkembang atau tetap terjebak dalam pola lama. Jika Anda tidak bergerak maju, ketidaknyamanan ini hanya akan semakin besar. Langkah pertama yang bisa Anda ambil adalah mengidentifikasi sumber stres utama dalam hidup Anda. Tuliskan setiap tekanan besar, masalah kesehatan, tenggat waktu, hubungan yang tegang. Lalu tanyakan pada diri sendiri, bagaimana jika ini adalah bagian dari proses pemurnian?
Bagaimana jika setiap tekanan adalah undangan untuk beradaptasi atau melepaskan sesuatu? Ketika Anda mulai melihat stres sebagai kesempatan untuk berkembang, Anda mengubah pola pikir dari korban menjadi pribadi yang berdaya. Anda tidak lagi hanya menerima pukulan hidup, tetapi menggunakannya sebagai dorongan untuk melompat ke tingkat yang lebih tinggi. Salah satu kunci untuk melewati ujian ini adalah mengidentifikasi ilusi yang telah menghambat Anda terlalu lama. Mungkin Anda selama ini percaya bahwa Anda belum siap untuk memimpin, atau bahwa Anda tidak akan pernah menemukan pasangan yang benar-benar mendukung Anda. Pikiran-pikiran ini seringkali muncul tepat saat Anda berada di ambang terobosan besar, seperti jebakan tersembunyi yang mencoba menahan Anda. Di tengah ujian ini, Anda akan dihadapkan pada bukti yang menunjukkan bahwa Anda sebenarnya mampu, bahwa Anda memang pantas mendapatkan cinta yang seimbang. Jangan anggap momen-momen ini sebagai kebetulan. Mereka adalah tanda-tanda yang diletakkan oleh semesta untuk mengonfirmasi bahwa keyakinan lama Anda tidak lagi berlaku. Karena Anda adalah seseorang yang terpilih, kemajuan Anda bukan hanya untuk diri sendiri. Ada orang-orang yang terhubung dengan perjalanan Anda, keluarga, teman, kolega, atau bahkan orang asing yang diam-diam mengamati Anda. Terobosan Anda bisa menjadi kunci yang membuka jalan bagi mereka. Jika Anda menyerah pada tekanan, mereka tetap terjebak dalam bayangan, kehilangan petunjuk yang seharusnya Anda berikan. Pikirkan seberapa sering Anda terinspirasi oleh ketahanan seseorang. Sekarang, Anda adalah orang itu bagi banyak orang, bahkan mereka yang mungkin tidak Anda sadari keberadaannya. Kesadaran ini bisa menjadi bahan bakar yang menguatkan Anda. Namun, hati-hati dengan gangguan yang muncul saat Anda semakin dekat dengan ujian ini. Masalah mendadak, godaan tak terduga, atau situasi yang tampak sepele bisa muncul untuk mengalihkan fokus Anda. Mungkin seorang teman dalam krisis tiba-tiba menyita energi Anda, atau seseorang dari masa lalu muncul kembali untuk menciptakan kekacauan. Bahkan hal-hal kecil seperti kecanduan media sosial atau maraton menonton serial bisa menjadi penghambat. Setiap gangguan adalah upaya untuk menguras perhatian Anda, agar Anda tidak memiliki energi untuk menaklukkan tantangan yang ada di depan. Tetap fokus pada gambaran besar. Momen ini terlalu penting untuk dibiarkan terkikis oleh ilusi dan drama yang tidak perlu. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa semuanya terasa begitu intens? Jawabannya adalah bahwa hanya gesekan yang kuat yang bisa menyalakan api transformasi. Orang-orang terpilih tidak disiapkan untuk kehidupan yang biasa-biasa saja. Mereka dipersiapkan untuk memberikan dampak besar. Dan dampak besar menuntut ketahanan, yang hanya bisa ditempa dalam tekanan. Jika jalan Anda mudah, pertumbuhan Anda akan terbatas, begitu pula pengaruh Anda. Namun, semesta mengetahui cetak biru diri Anda, melihat potensi Anda, dan merancang tantangan yang sesuai dengan besarnya panggilan hidup Anda. Jadi, anggaplah ketegangan saat ini sebagai tanda bahwa Anda berada di tempat yang tepat, di ambang ujian yang, jika Anda lalui dengan baik, akan melontarkan Anda ke dalam realitas yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Jangan tergoda untuk mengeluh, mengasihani diri, atau terperangkap dalam kebiasaan lama. Sebaliknya, lihat setiap tekanan sebagai bukti bahwa nama Anda telah tertulis dalam daftar takdir yang besar. Anda sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam garis keturunan atau lingkungan Anda. Taruhannya besar, karena kenaikan Anda juga akan membawa perubahan bagi banyak orang. Rangkullah kenyataan ini. Biarkan hal ini menguatkan Anda. Karena begitu Anda menyadari bahwa tekanan ini hanyalah dorongan terakhir sebelum loncatan besar, keluhan akan lenyap, dan yang tersisa hanyalah tekad yang membara. Saya di sini, saya siap, dan saya akan melewati ujian ini dengan lebih banyak keanggunan dan kekuatan dari yang dunia bayangkan. Bab 2. Menghadapi ketakutan akan kegagalan. Dan itu hal yang baik. Anda mungkin sedang berhadapan dengan ketakutan yang tak henti-hentinya. Bagaimana jika saya gagal dan kehilangan segalanya? Pertanyaan itu bisa mengusik pikiran, membangunkan Anda di tengah malam, atau mengalihkan perhatian saat seharusnya fokus pada tujuan. Ketakutan akan kegagalan bukan sekadar gangguan kecil.
Ini adalah kekuatan besar yang bisa melumpuhkan jika dibiarkan tak terkendali. Namun, ironisnya, kehadiran ketakutan itu justru menjadi tanda kuat bahwa Anda sedang berada di ambang sesuatu yang luar biasa. Anda tidak takut gagal dalam hal-hal sepele. Anda takut gagal dalam sesuatu yang berarti, sesuatu yang berpotensi mengubah hidup Anda jika berhasil. Dipilih untuk tugas besar tidak membebaskan Anda dari rasa takut. Terkadang, justru memperkuatnya. Semakin besar panggilan Anda, semakin besar pula keraguan yang mungkin muncul. Ketika semesta menempatkan sebuah tantangan besar di hadapan Anda, wajar jika Anda bertanya-tanya apakah Anda benar-benar mampu menghadapinya. Anda mungkin berharap takdir yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, tetapi bukan begitu cara ini bekerja. Anda telah dianugerahi kapasitas yang jauh melampaui zona nyaman Anda. Dan ketakutan akan kegagalan hanyalah cara pikiran Anda menyadari betapa besarnya taruhannya. Coba tuliskan 3 skenario terburuk yang mungkin terjadi jika Anda gagal dalam tantangan yang sedang dihadapi. Untuk setiap skenario, catat langkah-langkah yang bisa Anda ambil untuk bangkit kembali. Anda akan menyadari bahwa bahkan jika Anda gagal, hidup tidak serta-merta berakhir. Anda bisa beradaptasi, berputar arah, atau menemukan jalan lain. Latihan ini bukan untuk mengundang kegagalan, tetapi untuk mengurangi ketakutannya. Saat Anda menyadari bahwa kegagalan tidak seburuk yang dibayangkan, Anda bisa menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Ketakutan akan kegagalan juga sering menyamar sebagai perfeksionisme. Anda mungkin berusaha mengontrol setiap detail, menunda tindakan, hingga semua terasa sempurna. Namun, kesempurnaan hanyalah ilusi. Tidak ada lingkungan yang benar-benar ideal. Jika Anda terus menunggu momen yang sempurna, Anda akan menunggu selamanya. Sebaliknya, melangkahlah meski data Anda belum lengkap. Percaya bahwa adaptasi dan keyakinan akan menutupi celah yang ada. Tuhan atau semesta jarang memberi Anda peta dari A sampai Z. Anda diminta untuk bergerak berdasarkan rencana yang belum sepenuhnya jelas, menemukan kejelasan seiring perjalanan. Ya, itu menakutkan. Tetapi itulah cara mereka yang terpilih mengasah instingnya. Bayangkan Anda akan mempresentasikan ide besar, memulai bisnis baru, atau berkomitmen pada hubungan yang menantang identitas lama Anda. Jika Anda merasa rentan, itu berarti Anda sedang melangkah keluar dari benteng kenyamanan. Itulah ambang batas pertumbuhan sejati. Jika Anda tidak pernah merasa rentan, kemungkinan besar Anda belum mengambil langkah besar yang memperluas kapasitas Anda. Kerentanan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa Anda berani mengambil risiko. Tanpa itu, Anda akan tetap terjebak dalam status quo. Dan jika itu terjadi, ujian terakhir akan tetap berada di luar jangkauan Anda. Terkadang, ketakutan semakin kuat jika Anda pernah gagal dalam bidang yang sama sebelumnya. Bisnis yang bangkrut, hubungan yang hancur. Kenangan bisa menjadi penjara, mengingatkan Anda pada setiap kesalahan. Tapi ingat, Anda bukanlah orang yang sama seperti saat itu. Setiap kegagalan memberi Anda pelajaran, keterampilan, dan kerendahan hati yang memperkuat usaha Anda saat ini. Jika Anda terus terpaku pada masa lalu, Anda hanya akan membawa batasan lama ke dalam situasi baru. Ambil pelajaran, tetapi tinggalkan kepahitan dan rasa bersalah. Anda sedang menciptakan hasil baru dengan pengetahuan yang lebih matang, bukan mengulangi kesalahan lama. Mereka yang dipilih juga sering menghadapi gangguan spiritual. Ada kekuatan negatif yang suka berbisik, Anda akan gagal, Anda tidak istimewa. Mereka memanfaatkan ketakutan Anda untuk mencegah Anda melangkah. Jika Anda mempercayai suara itu, tanpa sadar, Anda akan menghambat kemajuan sendiri. Solusinya? Panggil suara itu dan beri label. Ini kebohongan. Ini hanyalah distraksi. Kemudian gantikan dengan kebenaran. Saya mampu. Saya telah belajar dari masa lalu. Saya memiliki dukungan ilahi. Pergeseran mental ini mencegah ketakutan mengakar di dalam diri Anda. Tips lain. Kelilingi diri Anda dengan suara-suara yang memberdayakan. Jika lingkungan Anda penuh dengan orang yang juga takut gagal, Anda hanya akan saling memperkuat kecemasan. Carilah mentor, teman, atau komunitas yang mendorong pengambilan risiko yang berani.
Dengarkan kisah nyata orang-orang yang jatuh, bangkit, dan sukses. Mengetahui bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan, akan menormalkan ide bahwa risiko bisa membawa hasil yang luar biasa. Pada akhirnya, ketakutan akan kegagalan bukanlah tentang kehancuran yang nyata, melainkan tentang bagaimana Anda melihat kelemahan diri sendiri. Semesta tahu Anda lebih kuat dari yang Anda sadari. Ujian ini seringkali bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Saat Anda berdiri di tepi jurang dengan jantung berdebar kencang, ini bukan tentang melompat tanpa berpikir. Ini tentang mengakui rasa takut, lalu tetap melangkah dengan mata dan hati yang terbuka. Karena, bahkan jika Anda terpeleset, Anda akan mendapatkan perspektif baru yang melontarkan Anda ke depan. Dan jika Anda tidak jatuh, maka Anda akan tiba di takdir yang jauh melampaui zona nyaman lama Anda. Dengan kata lain, Anda tidak akan pernah kalah selama Anda tidak membiarkan ketakutan membekukan Anda dalam ketidakberdayaan. Jadi, jika Anda merasa cemas, jika Anda takut membuat kesalahan besar, anggap itu sebagai tanda bahwa langkah Anda berikutnya sangat penting. Anda tidak sedang menghadapi ujian sepele. Anda sedang menghadapi tantangan yang bisa mengubah hidup Anda. Itu sendiri adalah bukti bahwa Anda sedang mengejar sesuatu yang sepadan dengan potensi Anda. Hadapi dan rangkul ketakutan itu. Karena jika semesta percaya bahwa Anda cukup kuat, mungkin Anda juga seharusnya percaya. Itulah sikap yang mengubah ketakutan dari penghalang menjadi katalisator, menggerakkan Anda untuk menaklukkan ujian ini dan membuka masa depan yang jauh lebih cemerlang daripada yang pernah Anda bayangkan. Bab 3. Melepaskan keterikatan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan Anda. Menjelang ujian terakhir ini, salah satu kesadaran paling mengejutkan adalah bahwa keterikatan tertentu, baik itu hubungan, kebiasaan, atau bahkan impian, sudah usang dan justru menguras fokus Anda, alih-alih mendorong Anda maju. Ini seperti mengenakan sepatu yang tidak lagi pas. Awalnya, Anda mengabaikan ketidaknyamanannya, tetapi lama-kelamaan, rasa sakitnya tak bisa dihindari. Sebagai seseorang yang terpilih untuk perjalanan besar ini, Anda mungkin merasakan panggilan yang lebih tinggi yang menarik Anda ke depan, tetapi pada saat yang sama, ada ikatan yang terus menarik Anda ke belakang. Konflik ini bisa terasa melumpuhkan jika Anda tidak secara sadar melepaskan apa yang sudah tidak selaras dengan pertumbuhan Anda. Bayangkan keterikatan sebagai beban tambahan pada roket sebelum lepas landas. Para insinyur akan membuang semua yang tidak perlu untuk memastikan efisiensi maksimal. Begitu juga dengan jiwa Anda. Ia sedang bersiap untuk melesat tinggi, dan beban yang tidak perlu hanya akan menghalangi ketinggian yang seharusnya Anda capai. Ini bisa berarti memutus hubungan dengan mantan yang masih mengikat Anda, berhenti dari kebiasaan yang menguras energi setiap pagi, atau melepaskan visi masa depan yang dulu Anda anggap berharga, tetapi kini terasa terlalu kecil atau tidak lagi cocok. Tuliskan nama orang, rutinitas, atau aspirasi yang masih memenuhi ruang emosional atau mental Anda. Di sampingnya, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini mendorong saya lebih dekat atau justru menjauh dari versi terbaik diri saya? Jika jawabannya adalah yang kedua, Anda mungkin sudah tahu jauh di dalam hati bahwa ini saatnya untuk melepaskan, atau setidaknya mendefinisikan ulang hubungan tersebut. Melihatnya secara jelas di atas kertas bisa memperkuat tekad Anda. Ya, berpisah dengan keterikatan ini mungkin terasa menyakitkan. Namun, harga yang harus dibayar jika Anda tetap mempertahankannya jauh lebih besar. Tidak semua keterikatan itu buruk. Beberapa pernah memiliki tujuan yang indah dalam hidup Anda. Mungkin seorang teman pernah memberi kenyamanan saat masa sulit, tetapi kini hubungan itu hanya dipenuhi gosip atau energi negatif. Anda bisa menghargai apa yang pernah ada tanpa harus terus terikat. Tidak perlu drama atau rasa bersalah untuk keluar dengan anggun. Alam semesta merancang hubungan untuk musim, alasan, atau seumur hidup, dan mengenali mana yang mana akan membuat Anda tetap selaras dengan ritme kehidupan. Mereka yang terpilih seringkali menghadapi dilema kesetiaan yang nyaris seperti pengorbanan diri.
Anda mungkin merasa bersalah meninggalkan lingkaran pertemanan yang telah mengenal Anda selama bertahun-tahun, atau pekerjaan yang memberi kenyamanan meskipun menghambat pertumbuhan Anda. Tetapi kesetiaan bisa menjadi racun ketika mengharuskan Anda mengorbankan panggilan jiwa demi zona nyaman. Itu bukan kesetiaan, itu adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri. Jika orang-orang yang Anda tinggalkan benar-benar peduli, mereka akan menghormati kebutuhan Anda untuk berkembang. Jika mereka tersinggung atau mencoba menahan Anda, itu sendiri sudah menjadi tanda bahwa Anda memang perlu melanjutkan perjalanan tanpa mereka. Waspadalah juga terhadap keterikatan yang tak terlihat, seperti pola pikir negatif atau keyakinan yang membatasi. Mungkin Anda percaya bahwa Anda buruk dalam berbicara di depan umum, atau bahwa Anda akan selalu kesulitan secara finansial. Narasi ini bisa mengakar menjadi identitas Anda jika tidak Anda sadari. Melepaskannya bisa berarti mengulangi afirmasi positif, menjalani terapi, atau melatih dialog internal yang menggantikan skrip lama dengan yang lebih memberdayakan. Jika Anda membawa keyakinan ini ke dalam ujian akhir, Anda akan menjegal diri sendiri sebelum sempat memulai. Saat Anda mulai melepaskan keterikatan, rasa bersalah mungkin muncul. Suara di dalam kepala bisa berbisik, "Kamu meninggalkan mereka," atau "Kamu egois." Tetapi ingat, pertumbuhan bukanlah pengabaian, melainkan evolusi. Kadang-kadang, pertumbuhan mengharuskan Anda meninggalkan apa yang tidak bisa tumbuh bersama Anda. Merawat diri sendiri bukanlah egoisme. Itu adalah perawatan jiwa yang esensial. Alam semesta akan memastikan bahwa mereka yang Anda tinggalkan tetap mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan cara yang sesuai bagi mereka. Anda tidak bisa membawa semua orang melewati ambang batas yang ditakdirkan hanya untuk Anda. Ubah cara pandang Anda. Lihat transisi ini sebagai ekspansi, bukan perpisahan. Anda sedang berkembang melampaui lingkungan, pola pikir, atau lingkaran lama, menciptakan ruang bagi hal-hal baru yang lebih selaras dengan perjalanan Anda. Ini tidak berarti Anda tidak akan pernah bertemu orang-orang itu lagi, tetapi prioritas dan energi Anda akan berubah. Yang masih sejalan dengan frekuensi Anda akan tetap ada, sementara yang lainnya akan memudar dengan sendirinya. Jangan lupakan bahwa melepaskan bisa disertai dengan rasa kehilangan. Beberapa keterikatan membawa kenangan berharga. Anda mungkin berduka atas akhir sebuah hubungan atau merasa sedih menutup sebuah bab dalam hidup. Itu wajar, tetapi biarkan perasaan itu mengalir. Jangan terjebak di dalamnya. Bertahan dalam kesedihan hanya akan membuat Anda stagnan. Rasakan kehilangan itu, lalu biarkan ia berlalu, memberi ruang bagi harapan dan antusiasme akan apa yang akan datang. Ketika Anda mulai melepaskan keterikatan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan Anda akan merasakan perubahan yang halus namun kuat. Anda akan memiliki kejelasan mental yang lebih besar, kapasitas emosional yang lebih luas, dan rasa kemungkinan yang diperbarui. Rasanya seperti langit yang mendung tiba-tiba cerah, memperlihatkan jalur yang selama ini tersembunyi. Kejelasan ini sangat penting untuk melewati ujian terakhir, karena ujian ini membutuhkan kehadiran penuh Anda. Ketika energi Anda tidak lagi tercecer ke berbagai arah, Anda bisa mengerahkan seluruh bakat dan intuisi Anda dengan maksimal. Jadi, jika intuisi Anda memberitahu bahwa sudah waktunya untuk melepaskan hubungan atau kebiasaan tertentu, percayalah. Ini bukan karena Anda tidak peduli atau tidak sabar. Ini adalah panggilan takdir yang mengajak Anda keluar dari zona nyaman. Dengan melepaskan yang tidak lagi melayani Anda tidak hanya membebaskan diri dari belenggu lama, tetapi juga membuka jalan bagi persekutuan dan peluang yang lebih besar dan lebih berani. Seperti burung phoenix yang meninggalkan abu lama, Anda akan bangkit lebih ringan, lebih jernih, dan benar-benar siap menghadapi ujian yang telah dipersiapkan alam semesta untuk Anda. Bab 4. Mengenali otoritas batin Anda untuk membentuk hasil. Dalam pusaran stres dan keadaan yang penuh tekanan, mudah untuk melupakan seberapa besar pengaruh yang sebenarnya Anda miliki. Memang, mereka yang terpilih sering merasa seolah-olah ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Namun, takdir bukanlah jalan satu arah.
ia membutuhkan partisipasi Anda. Anda bukan sekadar penumpang dalam perjalanan ini, melainkan rekan pencipta, seorang arsitek yang mampu membentuk hasil dengan cara yang mungkin belum Anda sadari. Saat ujian akhir ini mendekat, penting untuk diingat bahwa Anda memiliki otoritas batin yang mampu mengubah situasi, menggeser energi, dan membuka jalan bagi terobosan baru. Mengenali hal ini tidak serta-merta menghilangkan tantangan, tetapi secara fundamental mengubah cara Anda menghadapinya. Mengubah hambatan yang tampaknya mustahil menjadi teka-teki yang dapat dipecahkan. Anda memiliki kemampuan untuk menguasai situasi. Otoritas batin ini bukan tentang mengendalikan orang lain atau memanipulasi kejadian secara paksa. Sebaliknya, ini adalah tentang memahami bahwa kata-kata, niat, dan keyakinan Anda memiliki kekuatan. Jika Anda terus-menerus berkata, "Saya tidak akan bisa melewati ini," atau "saya pasti akan gagal," pada dasarnya Anda sedang merapalkan mantra yang mengutuk diri sendiri, menciptakan kenyataan yang suram. Sebaliknya, jika Anda berkata, "Saya lebih kuat dari yang saya kira," atau "apapun yang terjadi, saya akan menemukan solusi," Anda memberi energi pada kenyataan di mana solusi benar-benar muncul. Ini bukan sihir dalam arti dongeng, melainkan ilmu spiritual. Interaksi antara kesadaran Anda dan struktur eksistensi. Setiap afirmasi yang Anda pilih adalah cetak biru kreatif bagi apa yang akan terwujud. Ini memperkuat pola pikir yang menarik sumber daya dan ide ke arah Anda. Untuk melatih keterampilan ini, cobalah mengamati bagaimana Anda berbicara tentang tantangan yang Anda hadapi. Apakah Anda menyatakannya sebagai kepastian atau sebagai realitas yang masih bisa dibentuk? Misalnya, mengatakan, "Saya terjebak dalam utang," memperkuat gagasan bahwa Anda tidak punya jalan keluar. Tetapi mengubahnya menjadi, "Saya sedang mengatasi tantangan keuangan secara aktif," menggeser peran Anda dari korban menjadi agen perubahan. Perbedaan ini mungkin terlihat kecil, tetapi secara psikologis dan spiritual, dampaknya sangat besar. Setiap perubahan kecil dalam bahasa adalah upaya mikro dalam menegaskan otoritas batin Anda, mendorong semesta untuk bergerak sesuai dengan niat Anda. Seiring waktu, pergeseran linguistik ini terakumulasi, menciptakan sistem kepercayaan bawah sadar yang lebih siap untuk kemenangan daripada kekalahan. Sebagai seseorang yang terpilih, kehadiran Anda sendiri dapat mengubah suasana di sekitar Anda. Pernahkah Anda masuk ke dalam sebuah ruangan dan merasakan ketegangan menghilang, atau sebaliknya, melihat energi negatif semakin kuat? Itu adalah pengaruh Anda yang bekerja. Ujian akhir yang akan Anda hadapi mungkin mengharuskan Anda menggunakan pengaruh ini secara sadar. Mungkin Anda harus menengahi konflik keluarga, memimpin tim yang sedang mengalami kebuntuan, atau menggerakkan komunitas untuk menghadapi tantangan besar. Dalam momen-momen ini, sikap Anda yang tenang namun penuh keyakinan dapat mengalihkan energi dari kekacauan menjadi harmoni. Hasil dari situasi tersebut seringkali bergantung pada apakah Anda memilih untuk melangkah ke dalam otoritas Anda atau menghindar, berharap orang lain yang akan menangani semuanya. Dengan menerima kemampuan Anda untuk mengarahkan energi kolektif, Anda menegaskan peran Anda sebagai katalis perubahan. Ada perbedaan antara kerendahan hati yang sejati dan ketidakmampuan untuk mengakui kekuatan Anda sendiri. Meremehkan kapasitas Anda secara halus adalah bentuk menyerahkan kekuatan, seringkali karena takut diperhatikan atau menghadapi ekspektasi yang lebih tinggi. Namun, percayalah, dalam momen penting ini, bermain kecil justru merupakan risiko terbesar. Jika Anda menolak peran yang telah diberikan semesta kepada Anda menghambat rencana besar yang menempatkan Anda sebagai agen perubahan. Sebaliknya, terimalah kekuatan Anda tanpa rasa bersalah, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menjalankan tugas yang hanya bisa dilakukan oleh Anda. Menerima tanggung jawab ini bukan hanya menguntungkan Anda, tetapi juga membuka jalan bagi orang lain untuk menyadari potensi mereka sendiri. Kadang-kadang, mereka yang terpilih memiliki luka dari pengalaman kepemimpinan masa lalu yang gagal. Mungkin Anda pernah mencoba membimbing sekelompok orang,
tetapi justru mendapat perlawanan atau serangan pribadi. Meski menyakitkan, pengalaman itu adalah medan pelatihan yang mengasah kemampuan Anda dalam menghadapi tantangan. Sekarang, dalam ujian akhir ini, Anda bisa menggunakan pelajaran dari masa lalu untuk mengarahkan hasil dengan lebih bijaksana. Ingatan tentang kegagalan dapat menjadi sumber kebijaksanaan daripada menjadi kubangan penyesalan. Jika Anda memilih untuk melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Pergeseran perspektif ini adalah contoh nyata dari bagaimana Anda dapat menggunakan otoritas Anda untuk menulis ulang narasi hidup Anda sendiri. Salah satu cara untuk meningkatkan otoritas batin Anda adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. Jika tempat Anda berantakan, dipenuhi energi negatif, atau menguras energi Anda, maka otoritas Anda akan melemah. Buatlah ruang, baik fisik maupun mental, di mana Anda bisa kembali ke pusat kendali diri Anda setiap hari. Bisa berupa sudut tenang di rumah, atau waktu meditasi singkat saat istirahat siang. Di tempat itu, tegaskan siapa diri Anda. Saya adalah kekuatan yang terpilih untuk kebaikan, dan saya membentuk hasil dengan kejernihan dan anugerah. Mengulangi afirmasi ini akan menjadi jangkar yang meneguhkan Anda dalam peran sebagai pencipta, bukan sekadar penonton. Seiring waktu, penyelarasan ini akan menanamkan ketenangan dalam diri Anda, bahkan ketika dunia di sekitar Anda tampak kacau. Mungkin Anda bertanya, jika saya memiliki begitu banyak otoritas, mengapa hidup terasa di luar kendali? Sadari bahwa otoritas Anda tidak menghilangkan tantangan eksternal. Badai tetap datang, hambatan tetap muncul. Namun, memiliki otoritas berarti Anda dapat mengarahkan respons Anda, menyalurkan energi Anda, dan memilih keyakinan yang Anda pegang. Dalam banyak kasus, reaksi Anda menentukan apakah keadaan akan memburuk atau justru menemukan solusi. Kadang-kadang, manifestasi terbesar dari otoritas Anda adalah ketenangan yang terukur ketika segala sesuatu tampaknya berputar di luar kendali. Pada akhirnya, melangkah ke dalam otoritas batin adalah tentang mempercayai bahwa kekuatan ini diberikan kepada Anda untuk suatu alasan. Ujian akhir yang ada di hadapan Anda memerlukan versi diri Anda yang tidak pasif, tetapi juga tidak otoriter, melainkan pencipta yang sadar, yang memahami bahwa spiritualitas dan tindakan harus berjalan seiring. Ketika Anda menggabungkan bimbingan batin dengan langkah nyata, Anda tidak hanya lulus ujian ini, tetapi juga melampauinya, meninggalkan jejak yang beresonansi jauh melampaui kepentingan pribadi Anda. Itulah esensi menjadi seseorang yang terpilih, menciptakan gelombang transformasi yang menjalar ke banyak kehidupan, hanya dengan tetap teguh dan menyatakan, saya menolak untuk menjadi tidak berdaya di sini. Jadi, saat badai semakin kencang, genggam erat kebenaran bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membentuk jalannya peristiwa lebih dari yang Anda sadari. Setiap pilihan, kata, dan pemikiran yang disengaja dapat mengubah realitas. Klaim kekuatan itu, gunakan dengan bijak, dan saksikan bagaimana ujian yang tampak mengancam berubah menjadi panggung di mana Anda bersinar dalam kepenuhan otoritas yang telah dipercayakan kepada Anda. Karena begitu Anda menyadari bahwa Anda benar-benar dapat membentuk hasil, tidak ada tantangan yang terlalu besar, dan tidak ada ujian akhir yang tidak dapat Anda taklukkan. Bab 5. Menemukan kekuatan dalam kerentanan yang autentik. Anda mungkin berpikir bahwa untuk melewati ujian akhir yang penuh tekanan, Anda harus mengeraskan hati, memperkuat pertahanan, dan menunjukkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Namun, paradoksnya, terlalu tertutup justru bisa menghambat kemajuan Anda. Terkadang, kunci untuk membuka babak baru dalam hidup adalah keberanian untuk berbagi perjuangan dan keterbatasan Anda secara jujur. Kerentanan yang autentik bukanlah tentang mencari belas kasihan. Ini adalah tentang membangun koneksi yang tulus, yang dapat melontarkan Anda menuju kesuksesan dengan cara yang tidak bisa Anda capai sendirian. Faktanya, bersikap terbuka seringkali menjadi sinyal bagi alam semesta bahwa Anda siap menerima dukungan kolaboratif, menjalin Anda ke dalam jaringan orang-orang yang selaras dengan keaslian Anda. Banyak yang terpilih jatuh ke dalam jebakan kemandirian yang berlebihan. Mungkin Anda pernah dikhianati atau kecewa
ketika mengandalkan seseorang di masa lalu. Pengalaman-pengalaman itu mengajarkan Anda untuk tidak bergantung pada siapapun, sehingga Anda terus berjalan sendiri, yakin bahwa menunjukkan kebutuhan adalah jalan menuju rasa sakit. Namun, pertimbangkan bahwa ujian terakhir Anda mungkin justru menuntut kerjasama atau bergantung pada seseorang yang bisa memberikan pengetahuan atau sumber daya yang tidak Anda miliki. Jika Anda menolak memperlihatkan celah dalam pertahanan Anda menutup diri dari bantuan yang sangat penting. Setiap kesempatan yang terlewat untuk bersikap transparan bisa memperpanjang perjalanan spiritual Anda, karena pelajaran tentang kerja sama belum terpenuhi. Pilih satu tantangan spesifik yang sedang Anda hadapi, mungkin kesenjangan keterampilan atau konflik dalam hubungan. Identifikasi satu orang yang dapat membantu Anda memahami atau menemukan solusinya. Kemudian, dekati mereka dengan jujur dan katakan, "Saya sedang menghadapi sesuatu, dan saya menghargai perspektif Anda." Kalimat sederhana ini dapat membuka pintu yang tak terduga. Anda mungkin mendapatkan nasihat berharga, referensi penting, atau sekadar dukungan moral untuk terus maju. Tindakan ini bukanlah kelemahan, ini adalah transparansi strategis yang membangun aliansi. Bayangkan, betapa lebih efisiennya Anda mencapai tujuan jika Anda secara konsisten mengizinkan sekutu terpercaya masuk ke dalam proses Anda. Membuka diri bukan hanya praktik penyembuhan, tetapi juga katalis untuk pertumbuhan yang lebih cepat. Banyak yang khawatir bahwa mengakui ketidakpastian atau rasa sakit akan merusak citra mereka. Namun, kenyataannya, orang sering lebih menghormati pemimpin atau influencer yang menunjukkan sisi kemanusiaannya. Jika Anda berada dalam posisi berpengaruh, keterbukaan Anda dapat memperkuat kepercayaan orang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak apa-apa untuk menjadi nyata, untuk gagal, dan untuk bangkit kembali. Sinergi yang muncul dari kejujuran ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan berpura-pura tak terkalahkan. Namun, berhati-hatilah untuk tidak menyamakan kerentanan dengan oversharing. Ada perbedaan antara membuka hati dan membebani orang lain dengan beban emosional Anda. Kerentanan yang autentik bersifat terarah, cukup untuk mengundang bantuan dan empati yang tepat, tanpa membuat orang lain kewalahan. Jika Anda ragu tentang seberapa banyak yang harus dibagikan, dengarkan intuisi Anda. Biasanya, jika Anda merasakan dorongan lembut untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak perlu mengungkapkan semua detail, ikutilah itu. Itulah kebijaksanaan spiritual Anda yang membimbing percakapan. Anda juga dapat merenungkan terlebih dahulu apa tujuan akhir Anda. Apakah untuk mendapatkan kejelasan, membangun aliansi, atau sekadar melepaskan emosi dalam ruang yang aman? Dalam konteks ujian akhir Anda, kerentanan mungkin berarti mengakui bahwa Anda takut atau bahwa Anda tidak memiliki semua jawaban. Dengan melakukannya, Anda membuka pintu untuk diskusi kolektif atau mentor yang tepat untuk masuk. Sebaliknya, kerentanan bisa berarti menghadapi konflik hubungan secara langsung, mengakui kesalahan Anda, dan bertanya apakah pihak lain bersedia memperbaiki hubungan. Anda mungkin terkejut melihat betapa cepatnya ketegangan mereda dan sinergi terbentuk saat Anda menunjukkan kerendahan hati. Dalam arti yang lebih luas, bersikap terbuka tentang keterbatasan Anda dapat mengubah kelemahan yang terlihat menjadi peluang untuk terobosan luar biasa. Setiap pengakuan akan kebutuhan bisa menjadi sinyal spiritual yang mengundang intervensi ilahi atau bantuan manusia yang tepat waktu. Kerentanan juga mempercepat pembelajaran. Misalnya, jika Anda gagal dalam satu aspek kecil dari ujian akhir, tetapi menyembunyikan kegagalan itu, Anda kehilangan pelajaran berharga. Jika Anda berbagi, "Saya tersandung di sini. Ada yang bisa menunjukkan apa yang saya lewatkan." Anda bisa mendapatkan wawasan yang memperkuat Anda untuk tantangan yang lebih besar. Lingkaran umpan balik ini sangat penting bagi mereka yang ingin tidak hanya lulus ujian ini, tetapi juga unggul dalam misi spiritual mereka seumur hidup. Setiap kesalahan kecil dapat menjadi batu loncatan jika Anda bersedia untuk terbuka tentangnya. Secara ironis, kerentanan juga menarik sumber daya.
orang-orang merasakan ketulusan dan merespons dengan memberikan yang terbaik. Mereka mungkin mengenalkan Anda ke jaringan yang berharga, membuka peluang, atau berbagi wawasan yang tidak pernah mereka ungkapkan sebelumnya. Mereka melakukannya karena mereka melihat Anda tidak sedang berpura-pura atau berusaha tampil sempurna. Dalam dunia yang dipenuhi kepalsuan, keaslian adalah magnet. Ini menarik orang-orang yang memiliki hati yang selaras dengan Anda, yang ingin berinvestasi dalam kesuksesan Anda, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Seiring waktu, kebaikan yang Anda tarik melalui keterbukaan jujur, ini akan terakumulasi menjadi sistem dukungan yang kuat, menopang Anda dalam setiap tantangan dan kemenangan. Saat Anda mulai membiasakan diri dengan praktik ini, Anda mungkin merasa takut akan penilaian atau penolakan. Itu normal. Namun, ingatlah bahwa ketakutan akan penghakiman seringkali tidak sebanding dengan manfaat yang Anda peroleh. Mereka yang menghakimi Anda karena menjadi nyata, bukanlah orang yang Anda butuhkan dalam lingkaran Anda. Sebaliknya, mereka yang merespons dengan kehangatan dan dukungan adalah mereka yang layak berada di sisi Anda. Jadikan ini sebagai penyaring alami. Keaslian akan menyingkirkan mereka yang tidak dapat menangani kebenaran Anda, sambil membuka ruang bagi mereka yang bisa. Ini bukan kehilangan, melainkan penyempurnaan, memastikan bahwa lingkaran dalam Anda benar-benar beresonansi dengan misi Anda. Pada akhirnya, menerima kerentanan tidak akan mengurangi identitas Anda sebagai seseorang yang terpilih. Justru sebaliknya, itu akan memperkaya Anda. Mereka yang memimpin atau mempengaruhi dengan kejujuran mampu menciptakan transformasi yang lebih mendalam dalam diri mereka sendiri dan orang lain, dibandingkan dengan mereka yang berlindung di balik ilusi ketidakterjangkauan. Dan dalam ujian akhir ini, Anda akan membutuhkan semua energi kolaboratif dan aliansi tulus yang bisa Anda bangun. Sebab meskipun Anda memang diciptakan untuk lulus ujian ini, Anda tidak selalu harus melakukannya sendirian. Alam semesta telah menempatkan individu-individu kunci di sepanjang perjalanan Anda. Tetapi mereka hanya bisa membantu jika Anda membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Melalui keberanian untuk terlihat, Anda mengakses kekuatan komunitas dan keberkahan spiritual yang telah menunggu untuk mendukung perjalanan Anda selama ini. Bab 6. Anda akan menunjukkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Keteguhan mungkin adalah kualitas paling diremehkan dalam perbekalan seseorang yang terpilih. Bakat bisa bersinar sekejap, keberuntungan bisa datang dan pergi, tetapi keteguhan, komitmen gigih untuk menuntaskan sesuatu, dapat bertahan melewati badai, kegagalan, dan keterlambatan. Saat Anda mendekati puncak ujian terakhir, ini bukan lagi sekadar tentang keterampilan atau wawasan spiritual. Ini tentang apakah Anda akan tetap berdiri tegak ketika segala sesuatu di sekitar Anda seolah memaksa untuk menyerah. Inilah momen di mana Anda menunjukkan kepada kehidupan bahwa tekanan, waktu, atau rintangan tidak bisa menghancurkan Anda. Anda mungkin berpikir keteguhan adalah sesuatu yang bawaan, sesuatu yang dimiliki atau tidak. Namun, tanpa disadari, Anda telah membangunnya selama ini. Setiap kali Anda bangkit dari keterpurukan, setiap kali Anda berkata, "Saya menolak untuk menyerah." Meskipun logika menyarankan sebaliknya, Anda sedang melatih otot keteguhan itu. Dan kini, otot itu akan diuji dalam level yang lebih tinggi. Mungkin sumber daya Anda semakin menipis. Mungkin musuh Anda semakin banyak. Mungkin motivasi Anda mulai redup. Alam semesta memperhatikan apakah Anda akan menyerah atau tetap bertahan. Jika Anda mampu bertahan, solusi seringkali muncul pada saat-saat terakhir. Setiap malam, ingat kembali 3 cara Anda bertahan hari itu. Mungkin Anda tetap berpegang pada rencana, menolak berpikir negatif, atau melangkah lebih jauh dalam latihan fisik. Dengan merayakan kemenangan-kemenangan kecil ini, Anda mengingatkan diri bahwa ketekunan adalah sesuatu yang Anda jalani setiap hari, bukan sekadar prinsip yang Anda cita-citakan. Pilihan-pilihan kecil ini, seiring waktu, membangun kepercayaan diri yang kokoh. Keteguhan juga membutuhkan ingatan selektif. Fokuslah pada momen-momen Anda berhasil mengatasi tantangan, bukan saat-saat Anda menyerah. Jika Anda terus mengulang kegagalan dalam pikiran,
secara tidak sadar Anda mempersiapkan diri untuk gagal lagi. Sebaliknya, ingat kembali kemenangan-kemenangan Anda, sekecil apapun, yang membuktikan ketahanan Anda. Ini bukan berarti Anda menyangkal kesalahan di masa lalu, tetapi Anda memilih untuk menekankan keberhasilan. Pendekatan ini akan membentuk keadaan emosional Anda, mempersiapkan mental untuk menghadapi ujian terakhir dengan keteguhan yang lebih kuat. Ciri khas dari keteguhan sejati adalah kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan tujuan. Banyak orang keliru menganggap keteguhan sebagai keras kepala. Mereka tetap berpegang pada satu rencana meskipun keadaan menuntut perubahan. Keteguhan sejati itu fleksibel. Jika jalan yang Anda pilih ternyata buntu, Anda mencari jalur lain. Yang penting, Anda tidak pernah meninggalkan tujuan akhir Anda. Keluasan ini sangat penting dalam menghadapi ujian yang mungkin penuh dengan kejutan. Dengan menyesuaikan diri secara cerdas, alih-alih menyerah karena frustrasi, Anda menunjukkan komitmen yang lebih dalam terhadap hasil akhir, bukan hanya pada satu cara untuk mencapainya. Sebagai seseorang yang terpilih, Anda mungkin menghadapi tantangan tak kasat mata, perlawanan spiritual yang muncul dalam bentuk hambatan aneh, atau konflik yang tidak masuk akal. Dalam situasi seperti ini, keteguhan bukan lagi soal logika, tetapi stamina spiritual. Berdoa atau bermeditasi meskipun lelah, tetap yakin pada panggilan Anda meskipun perasaan Anda mengatakan sebaliknya. Semua ini adalah bentuk keteguhan. Bahkan ketika kemenangan belum terlihat, Anda tetap menyatakannya. Keteguhan ini seringkali membuka penghalang terakhir, membuktikan bahwa rintangan yang Anda hadapi hanya bisa menang jika Anda menyerah. Dengan bertahan, Anda merampas kekuatan mereka. Ujian akhir seringkali terasa berkepanjangan, membuat Anda merasa seolah ini tidak akan pernah berakhir. Rutinitas yang monoton, kemajuan yang lambat, atau masa-masa menunggu bisa mengikis semangat. Namun, ingatlah bahwa ketahanan bukan hanya tentang momen-momen heroik, tetapi juga tentang bertahan dalam jangka panjang. Jika kebosanan mulai merayapi, ciptakan tantangan kecil dalam rutinitas harian Anda agar tetap terlibat. Atau, ingat kembali gambaran besar perjalanan Anda. Setiap langkah kecil adalah pondasi menuju terobosan besar. Bahkan jika hari ini terasa membosankan, itu tetap membawa Anda selangkah lebih dekat ke tujuan. Terlalu terobsesi dengan apakah Anda akan berhasil atau gagal bisa melemahkan keteguhan. Jika pikiran Anda terlalu fokus pada hasil, Anda mengalihkan energi mental dari prosesnya. Putuskan bahwa tugas Anda adalah muncul setiap hari dengan usaha maksimal. Biarkan hasilnya berkembang dengan sendirinya. Kehadiran yang tak tergoyahkan inilah yang dihormati dan dihargai oleh alam semesta. Mereka yang ragu dan setengah hati jarang mencapai garis akhir. Sebaliknya, mereka yang mengunci fokus pada tujuan tanpa membiarkan keraguan menghalangi, pada akhirnya akan melihat hasil, kadang bahkan dalam bentuk yang luar biasa. Saat Anda menunjukkan keteguhan yang tak tergoyahkan, perhatikan bagaimana kondisi eksternal mulai berubah. Mentor mungkin muncul, sumber daya menjadi tersedia, atau hubungan yang mendukung semakin menguat. Lingkungan seringkali menyesuaikan diri dengan energi yang Anda pancarkan, dan keteguhan yang teguh mengirimkan sinyal bahwa Anda siap untuk mencapai puncak yang Anda impikan. Keraguan menyusut, kejelasan bertambah. Bahkan para pengkritik Anda mungkin mulai menghormati Anda. Seolah-olah dunia mengatur ulang dirinya di sekitar kehadiran Anda yang tak tergoyahkan. Ya, ujian terakhir ini mungkin akan mendorong Anda hingga batas kemampuan. Tetapi, memang itulah tujuannya. Untuk melihat apakah Anda akan retak atau tetap teguh. Dengan menolak untuk menyerah, Anda mencerminkan keyakinan roh terhadap diri Anda sendiri. Anda membuktikan bahwa Anda bukan hanya mencoba-coba takdir. Anda berkomitmen penuh kepadanya. Dalam keteguhan itu, Anda tidak sekadar lulus ujian. Anda membuktikan kepada diri sendiri dan alam semesta bahwa Anda bukan hanya cukup kuat, tetapi tak terhentikan. Keteguhan inilah yang mengantarkan Anda pada kemenangan. Sikap yang memastikan Anda tidak hanya bertahan dari ujian ini, tetapi melampauinya. Anda
akan melangkah ke dalam kehidupan yang jauh lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Bab 7. Anda siap muncul sebagai pemenang. Klaim hadiah Anda. Inilah saatnya, langkah terakhir, di mana Anda melangkahi garis akhir dan meraih apa yang selama ini telah menunggu Anda. Anda telah melewati ketegangan, menghadapi ketakutan, melepaskan keterikatan yang membebani, menggali otoritas dalam diri, menolak jalan pintas moral, dan berani menunjukkan kerentanan sejati sambil membangun keteguhan yang tak tergoyahkan. Semua ini bukan kebetulan atau hukuman yang kejam. Ini adalah pelatihan. Seorang yang terpilih tidak bisa naik ke tingkat lebih tinggi dengan pembelajaran setengah matang. Anda membutuhkan kurikulum penuh. Dan sekarang, setelah Anda berhasil melewati setiap ujian, semesta siap menghadiahi Anda dengan cara yang melampaui imajinasi Anda. Tetapi, seperti apa sebenarnya bentuk hadiah ini? Kadang-kadang, hadiahnya nyata. Tawaran pekerjaan baru, rezeki finansial, atau hubungan yang membawa kebahagiaan luar biasa. Namun, di lain waktu, itu bersifat tak kasat mata. Ketenangan yang mengalahkan kecemasan lama, terobosan kreatif, atau rasa jati diri yang tak tergoyahkan. Bentuknya mungkin beragam, tetapi intinya tetap sama. Anda naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi, yang sepadan dengan dedikasi jiwa Anda selama perjalanan ini. Luangkan waktu 5 menit di tempat yang tenang. Pejamkan mata dan bayangkan sebuah pintu bertuliskan kemenangan. Lihat diri Anda berjalan menuju pintu itu dengan hati mantap dan pikiran jernih. Saat Anda membukanya, bayangkan cahaya terang menyebar, membanjiri Anda. Dalam cahaya itu, lihat sekilas berkat-berkat yang Anda harapkan, pekerjaan yang memuaskan, hubungan yang harmonis, kelimpahan kreativitas, dan terobosan spiritual. Biarkan rasa syukur mengalir dalam diri Anda, seolah-olah semua itu sudah menjadi milik Anda. Ritual ini memberitahu semesta bahwa Anda bukan hanya sadar akan hadiah Anda, tetapi juga siap menerimanya dengan sepenuh hati. Seringkali, setelah perjuangan besar, muncul perasaan kosong atau hambar ketika semuanya selesai. Ini adalah hal yang wajar, sebuah efek psikologis setelah adrenalin tinggi mereda. Jangan salah mengartikannya sebagai tanda bahwa Anda melewatkan sesuatu. Jika Anda merasa bingung, berikan waktu bagi tubuh dan pikiran Anda untuk beristirahat. Rayakan kemenangan Anda dengan tenang. Setelah kembali seimbang, Anda dapat menikmati hasil kerja keras Anda tanpa rasa lelah yang berlebihan. Sebagai seorang yang terpilih, Anda mungkin juga merasa terbebani oleh tanggung jawab baru yang datang dengan kesuksesan. Platform yang lebih besar, sumber daya yang lebih luas, atau sorotan yang lebih terang bisa terasa menakutkan. Tetapi ingat, semua ujian yang telah Anda lewati adalah persiapan untuk hal ini. Semesta tidak akan memberikan kunci istana kepada seseorang yang belum belajar mengelola rumah sederhana. Kini, dengan ujian di belakang Anda, percayalah bahwa Anda siap. Anda bukan lagi orang yang sama seperti saat Anda memulai perjalanan ini. Anda telah berkembang, dan Anda memiliki kedewasaan untuk menghargai berkat ini tanpa menyia-nyiakannya. Keberhasilan Anda mungkin memicu rasa iri atau ketegangan di antara mereka yang menyaksikan perjalanan Anda. Tetaplah rendah hati. Ingat, pencapaian Anda tidak membuat Anda lebih unggul dari orang lain. Anda hanya menjawab panggilan yang diberikan kepada Anda. Jika ada yang meremehkan atau mengkritik, pahami bahwa itu lebih mencerminkan ketidakamanan mereka daripada kelayakan Anda. Tunjukkan kebesaran hati, dan mungkin Anda justru bisa menginspirasi mereka untuk mendaki gunung mereka sendiri daripada iri terhadap puncak Anda. Beberapa orang yang terpilih cenderung merendahkan kemenangan mereka karena takut akan kecemburuan atau reaksi negatif. Tetapi kemenangan Anda bisa menjadi cahaya bagi mereka yang masih berjuang. Dengan membagikan kisah Anda tentang bagaimana Anda hampir menyerah, bagaimana Anda mengatasi keraguan terbesar, Anda menebarkan harapan. Orang-orang butuh bukti nyata bahwa ketekunan membawa hasil. Jika Anda menyembunyikan kemenangan Anda menolak mereka kesempatan untuk melihat bahwa perjuangan mereka juga bisa berbuah manis. Temukan cara untuk membagikan berkat Anda, baik itu melalui kesaksian pribadi atau pengumuman yang lebih terbuka.
tergantung pada kenyamanan Anda. Ingat, keberhasilan tidak berarti Anda tidak akan menghadapi ujian lagi. Hidup bersifat siklus. Setiap pencapaian bisa menjadi landasan untuk tantangan baru. Tetapi otot mental dan spiritual yang telah Anda bangun dari perjalanan ini akan membuat Anda lebih siap. Hambatan yang dulu terasa mustahil kini hanya menjadi rintangan kecil karena Anda telah membuktikan ketahanan Anda. Hanya dengan menyadari hal ini, Anda akan merasakan ketenangan mendalam, mengetahui bahwa apapun yang datang, Anda telah terlatih dalam pertempuran spiritual dan emosional. Jika Anda mulai berpikir bahwa semua ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, hentikan keraguan itu. Meremehkan hadiah yang telah Anda perjuangkan hanya akan merendahkan usaha Anda sendiri. Sebaliknya, rangkullah keajaiban sejauh mana Anda telah melangkah. Kadang-kadang, momen terbaik dalam hidup memang terasa tak nyata. Karena mereka melampaui logika dan berakar pada iman, bukan keterbatasan. Rasa takjub itu adalah bagian dari hadiahnya, mengingatkan Anda bahwa semesta penuh dengan kemungkinan yang jauh melampaui pemahaman lama Anda. Akhirnya, biarkan rasa syukur menjadi napas kehidupan Anda saat memasuki babak baru ini. Bukan sekadar ucapan terima kasih, tetapi pengakuan mendalam bahwa setiap tantangan, air mata, dan kemenangan telah menyelaraskan diri untuk membawa Anda ke titik ini. Rasa syukur memperluas kapasitas Anda untuk menampung berkat, memastikan bahwa Anda tidak hanya menerimanya, tetapi juga mengembangkannya untuk memberkati orang lain. Kemenangan ini bukan sekadar piala untuk ego, melainkan bukti nyata bahwa perjalanan yang penuh tantangan ini memiliki tujuan. Anda tidak hanya mengumpulkan pencapaian, tetapi juga membangun kisah yang memancarkan harapan bagi banyak orang. Jadi, berdirilah dengan tegak. Ujian yang dulu Anda takutkan akan menghancurkan Anda justru menjadi katalis yang membentuk Anda. Anda telah mengatasi ilusi, ketakutan, godaan untuk menyerah. Bahkan, Anda telah mengalahkan diri Anda sendiri. Kini, saatnya menerima sepenuhnya apa yang telah disiapkan untuk Anda. Anda tidak lagi berdiri di ambang pintu. Anda telah melangkah melaluinya. Mata terbuka, hati mantap, dan tangan terulur untuk menyambut semesta yang telah lama menanti kepulangan Anda. Klaim hadiah Anda tanpa rasa malu atau ragu, karena Anda telah layak menerimanya. Dan dalam melakukannya, Anda menjadi bukti hidup bahwa tidak peduli seberapa berat ujian yang dihadapi, mereka yang bertahan pada akhirnya akan berdiri sebagai pemenang.